Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi kepada penghitungan IP subnetting, yaitu pada kasus namanya VLSM, sehingga antar subnet ini memiliki jumlah yang tidak fix tetapi berbeda-beda. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi awal dari suatu gedung ruangan ini memiliki suatu jaringan dengan alamat network 192.168.10.0 dengan netmask 25. Netmask 25 ya. Berarti netmask 25 ini berarti kalau dikonversi ke dalam model Windows itu 255.128. Kalau prefix 24 itu 255.255.255.0. Nah, apakah ini ya, nanti akan kita ulangi lagi. Kemudian kita rubah menjadi pemecahan ini. Kita pecah menjadi 4 ruangan, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, dari 4 ruangan ini karena berbeda lantai, maka dia harus dihubungkan dengan suatu router. Sehingga dengan demikian total ada ruang pertama subnet 1, ruang kedua subnet 2, kemudian penghubungnya kita namakan subnet 3, kemudian ruang 4 kita namakan subnet 4, dan ruang terakhir adalah kita beri nama subnet 5. Masing-masing memiliki jumlah komputer yang berbeda-beda. Subnet pertama isinya 6 host, subnet kedua ada 25 komputer. Subnet 3 otomatis cuma 2 IP, karena IP titik sini dan titik sini. Jadi kan cuma 2 IP saja, hanya butuh 2 host. Kemudian subnet 4 butuh 10 host, subnet 5 butuh 12 host. Oke. Nah, kita berikan suatu contoh. Ada salah satu komputer yang lama ini memiliki alamat IP 192.168.10.70. Maka kalau kita konversi menjadi biner adalah 1100.00.00.1010.1000.1000, 1000.1010 dan 0100.0110. Ini adalah kalau dikonversi menjadi bentuk 32 bit. Adapun untuk netmasknya, karena tadi menggunakan 25 ya, 255, 255, 255, 128. Nah, bagaimana ini kok bisa terjadi? Oke, kita konversi 25 ini atau 128 ini menjadi bentuk biner. Kalau kita mengatakan di sini 25, prefiksnya 25, maka angka satunya harus 25. Ini sudah 4 ya, ini 4, 8, segini 8, ini 8 tambah 8 16, tambah 8 lagi adalah 24. Oke. Tambah 1 lagi maka 25. Sehingga kalau keseluruhan ke 25 bit biner ini kita bagi menjadi 4 titik ya, 4 area, 4 oktet ini dikonversi menjadi desimal, maka ini sudah menjadi 255. Kemudian ini juga 255, kemudian yang ini 255, dan yang ini adalah 128. Ini harus dihafalkan ya, 128. Nah, oke, ini 128. Adapun kalau menggunakan teknik VLSM, maka kita cukup pecah menjadi 8 subnet. Berarti ada 3 bit saja yang digunakan. Yang pertemuan, jadi Anda harus memahami VLSM ya. Jadi apa maksudnya dari dipecah hanya dibutuhkan 3 bit untuk membuat network baru. Artinya 3 bit yang host ini akan termakan ya. Jadi menjadi bit network. Ini kan bit merah, nanti jadi bit biru atau network. Jadi berubah jadi 1. Sehingga nanti bukan lagi 25, tapi 25 tambah 8 tambah 3 adalah 28. Sehingga menjadi 255, 255, 255, bukan 128 tetapi menjadi
240 ya. Jadi 1111000 itu adalah 240. Jadi 1110000 ini adalah kalau dijadikan desimal dia adalah 240. Itu kalau menggunakan FLSM ya, sudah kita lewati. Jadi Anda bisa lihat di video mengenai FLSM. Nah, tetapi tahukah Anda bahwa subnet S3 hanya butuh 2 host saja. Dia nggak butuh 4 bit host. Kalau 4 bit host berarti ada 16 ya, 16 IP, tapi yang dipakai itu hanya 16 IP ya. Jadi ada 16 IP. Padahal sini hanya butuh 2 host ya. Tapi kalau menggunakan 4 bit maka mulai dari 000, 001, 0010, 0011 dan seterusnya sampai 1111. Ini total itu ada sekitar 16 IP. Sehingga ya, ini FLSM ini bukan solusi yang ideal. Sehingga kita harus menggunakan cara yang lain, maka solusinya adalah VLSM. Jadi subnet S3 hanya perlu 2 host saja ya, perlu 2 host. Oke, jadi 2 host terpakai di kedua router, tapi 12 host tidak akan pernah terpakai. Kenapa kok 12 host? Karena IP pertama dan IP terakhir itu nggak boleh dipakai sebagai host. Karena IP pertama digunakan sebagai network ID. Apakah network ID itu? Ini kan alamat IP ya, atau host. Kalau ini adalah network ID. Jadi 192.168.10.0 ini adalah network ID. Adapun nomor IP yang paling belakang itu adalah broadcast ya, IP broadcast. Nah, ini bagaimanakah penghitungan VLSM? Ya, ini kalau network ID-nya seperti ini. Oke ya, ini sudah saya kosongkan jadi 00000. Nah, VLSM itu akan berusaha untuk mengecilkan jumlah host. Jadi setiap subnet ini tidak memiliki jumlah host yang sama. Nah, kita urutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, 25, 12, 10, 6, 2. S2 butuh 25. Kita lihat di ini S2 butuh 25. Kemudian berikutnya yang terbesar itu adalah S5. Jadi S2, S5, S4, S1, S2, S5, S4, S1, S2, S5, S4, S1 ya, dan terakhir adalah S3 atau subnet 3 yang digunakan untuk menghubungkan kedua router. Nah, setelah kita urutkan, maka jika kita perlu 25 host, maka kita perlu 5 bit ya, 5 bit. Kenapa kok 5 bit? Sebab kalau kita konversikan, jadi kalau kita konversikan ke dalam desimal ya, maka anggaplah ini 25 ya, 25 saja, yaitu kalau dikonversi itu menjadi 1 1001 ini ya. Nah, ini adalah kode 25. Berarti butuh berapa ini? Butuh 5 bit ya, butuh 5 bit. Jadi angka 25 atau angka 24 nah, itu tetap butuh 5 bit. Ini butuh 5 bit sehingga host yang merah ini akan menjadi kepakai untuk hostnya 5. Jadi itu 2, 3, 4, 5. Jadi khusus untuk S2 itu memakan bit merahnya itu nanti akan 5 bit. Tapi untuk S5 ini hanya butuh 4 bit saja. Karena 12 itu kan kalau dikonversi itu kan menjadi 100 ya, 1100. Ini butuh 4 bit. Jadi butuh 4 bit saja sebenarnya. 12 ya. Kalau 13, kalau 11 ya tetap sama. Kalau 11 ya 1 0 1 1. Ini 11.
Jadi butuh 4 bit. Kalau S4, S10 juga sama. S10 itu butuh 4 bit. Ya, 1010. Kemudian S1 6 itu butuh 110 ya, butuh 3 bit saja. Kalau 5 juga sama sih saya. Ya, 101. Jadi ini butuh 5 bit. Ini butuh 4 bit. Butuh sama ya, sama. Ini butuh 3 bit. Ini sama 3 bit. Dan untuk S3 ada 2 host ya, 2 host ya. 2 itu kalau dijadikan biner itu adalah 10 itu 2. Jadi butuh 2 bit saja. Ini butuh 2 bit. Sehingga jumlah host yang diperlukan lebih sedikit ya, lebih sedikit. Sehingga mungkin ini masih sisa ya. Nah, urutannya adalah berarti S2, S5 ya. Jadi urutannya S2, S5, S4, S1, S3, S2, S5, S4, S1, S3. Oke. Bit net mask yang berwarna biru adalah network, tidak berubah. Jadi ini tetap ya nggak berubah. Yang kita otak-atik hanya wilayah kita saja, yaitu yang berwarna merah. Dan nanti yang merah ini nanti akan kita otak-atik mana yang akan kita jadikan network dan mana yang jadi host. Ya. Jadi mana yang jadi network dan mana yang host. Jadi hostnya itu mengecil, ini kan hostnya besar ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 host, bisa menampung 128 IP. Tapi yang kepakai untuk host hanya 126. Jadi 128 IP ini itu kan besar. Ini masih mau kita pecah-pecah ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Bit biru adalah networknya. Jadi kita ikuti ya. Tadi kan 1100 000 ini masih biru ya. Kemudian 1010 1000 ini juga masih biru. Kemudian 0000 1010 ini masih biru dan 0 pertama ini masih biru ya. Kita lihat biru. Tapi 0 berikutnya 000 ini merah ya, 000 ini merah. Sehingga yang 0, kode pertama 0 ini nggak boleh dirubah. Jadi kode pertama 0 ini nggak boleh diotak-atik. Kita hanya otak-atik yang berwarna merah saja. Ya, jadi 7 bit host menyediakan 128 IP masuk network ID dan broadcast. Kita hitung yang pertama kali untuk S2 dulu 5 bit. Maka 000 kita ambil 5 bit host berwarna merah. Ya. Sisa depannya jadi network. Sehingga 20 yang pertama itu jadi network. Tadi kan 00 ini host ya. Sekarang berubah jadi network. Kita hanya pakai 5 saja. Nah, kalau kondisinya begini, 00 ini adalah network, berarti biru ya, berarti satu-satunya di sini, berarti bit satu-satunya ini geser ya, satu ini geser. Ya, geser. Jadi ini tadi kan masih 00 ya. Karena warna birunya itu bergeser, maka network untuk netmask untuk satu-satunya juga bergeser. Yang sebelumnya 25 kita tambah lagi 2 biru, berarti ada 27. Yang dipakai adalah 27. Sehingga apa yang dipakai adalah 192, 108, 10.0 sampai dengan 31. Ini yang dipakai. Oke ya. Yang dipakai. Jadi mulai dari 00 sampai 31. Oke, berikutnya. Nah, kita sudah memakai untuk bit S2. Jadi S2 sudah kita pakai yaitu 00. Jadi kita memakai ini 0 ya. Ini kita turunkan kalau dibuat hierarki tree, maka ini kita tambah. Jadi setiap penurunan satu anak itu kita turunkan jadi 0, anak lagi jadi 0. Jadi supaya memudahkan. Ini hanya visualisasi untuk memudahkan penghitungan. Dengan demikian ada sisa. Jadi ada sisa. Ini kan pakai ya 0 sampai 31 dan lagi bisa dipakai lagi yaitu 32 sampai 63. Jadi ini adalah penggunaan 32. Ini kan sudah 10 00 kan 32 dipakai sampai 63 dan sisanya ini 1000 ini adalah 64 sampai 127. Ini bisa dipakai. Jadi ada total 32 di sini, 64 di sini, berarti 32 ditambah 64 adalah 96. Jadi ada 96 IP sisa yang bisa digunakan. Berikutnya ya, ini adalah contohnya ya. Nah, hitung dulu S2, jadi 000 merah ya. Jadi
awalnya kan 0, birunya kan 1 ya. Lah kita ambil awalnya kan 5 ya, 5 awalnya 7 bit host, sekarang berubah jadi 5 bit host. Yang awalnya prefiknya 25 sekarang menjadi prefiknya 27 ya. Kalau ini biru seperti ini, birunya cuma 1, berarti ini 25. Tapi kalau ketambahan birunya jadi 3 begini, berarti kita ketambahan 2. Jadi sekarang prefiknya jadi 27. Visualisasi slide 6 yang jadi 6 ya, visualisasi 6 ini tersisa 2 yang free, yaitu wilayah ini 0010000 dan 01000, masing-masing 32 IP dan 64 IP. Total ada 96 IP. Selanjutnya urutan yang berikutnya itu yang perlu kita hitung adalah habis S2 yaitu S5. Nah, sekarang kita hitung S5. Hitung S5 perlu 4 bit, sehingga free 0100 akan kita ambil 4 bit menjadi host. Ya. Jadi S5 menjadi host. Host kita ambil 4 bit saja ya, 4 bit saja. Oke. Berarti 1000 ini akan kita ambil ya. Kita hanya mengambil yang merah ini menjadi netbox. Kalau kita ambil merah, berarti kita jadikan yang 0 yang merah ini menjadi biru. Nah, kalau 0 merah ini menjadi biru, maka sekarang yang sebelumnya 27 nambah lagi kan birunya jadi 28. Jadi 0010 ini network baru dan 000 ini adalah hostnya. Nah, ini adalah 32 sehingga sekarang kok masih tetap ya. Maaf ya. 32. Jadi ini ada 32. S5 mengambil 4 host, maaf 16 ya, 16. S5 perlu ngambil 4 bit network saja. Jadi 16 IP. Berarti kalau yang tadi ini 0 sampai 31, kalau yang ini karena 32 ya, 32 tambah 16 itu berarti ada 32 tambah 16 itu 48 ya. Berarti 32 sampai 47 itu digunakan sebagai subnet 5. Jadi 10.0 sampai 10.31 itu subnet 2, subnet 5 32 sampai 47. Nah, berikutnya S4 ternyata juga butuh 4 bit juga, sehingga cukuplah di sini kita pakai ya. Sehingga 48 sampai 63 itu kita gunakan sebagai subnet 4. Oke. Ini. Berikutnya apalagi yang kurang? S2 sudah, S5 sudah, S4 sudah. Oke. Jadi S2 sudah, S5 sudah, S4 sudah. Tinggal S1 dan S3. Oke. Sekarang S1. Sisanya 6 bit masih panjang ya. Nah, S1 jadi S1 sisa 4 bit ya, jadi S1. Selanjutnya tersisa 64 IP, tapi kita cuma perlu 3 bit saja, sehingga penghitungannya adalah kita hitung seperti ini ya. Nah, ini kita hitung, kita kan perlu 3 bit saja. Jadi kita perlu 3 bit yang merah ya. Sekarang kita kurangi 1. Yang merahnya kita kurangi 1, kita kurangi lagi sehingga tinggal 3 bit. Sehingga sekarang S1 itu menampung 3 bit, ya menampung 8. Nah, sekarang free-nya itu ada pecahannya ini 000 ya, untuk yang ini kan 0, untuk yang 1 000 itu free, kemudian untuk yang 1 0000 itu free, dan untuk yang 1 000 ini free. Oke. Ini kita gunakan untuk yang S1. Kemudian tersisa sisa lagi kurang lagi yaitu 2 bit. Oke, lah 2 bit masih kita pecah lagi ya ini, karena kita cuma butuh 2 bit. Nah, sekarang kita pakai yang ini kita gunakan untuk router, sehingga free 2 bit, free 4 bit, dan free 5 bit. Nah, jadi ada free-nya 2, 4, dan 5. Oke. Nah, sekarang ya S2 butuh 5 bit, S5 butuh 4 bit, S4 butuh 4 bit,
S1 butuh 3 bit, S3 butuh 2 bit saja. Oke. Nah, jadi itu akhirnya ya. Jadi ini masing-masing 30 menampung 30, 32, 16, 16, ini menampung 8 dan ini menampung 4 IP ya. Oke. Ini menjadi subnet 1 mulai dari 0 ya. 1064 sampai 71, kemudian yang subnet 2 mulai dari 0 sampai 31, subnet yang 3 mulai dari 72 sampai 75 sedikit ya. Subnet 4 mulai dari 48 sampai 63 dan subnet 5 mulai dari 32 sampai 47. Nah, sehingga kalau kita konfigurasikan sekarang, maka network untuk subnet 1 itu adalah net 64 ya dengan netmask 29. Kenapa kok netmasknya 29 untuk subnet 1? Karena apa? Birunya ini sudah kepakai banyak ya, tinggal sisanya merahnya tinggal 3. Jadi kalau 32 IPv32 ya, 32 dikurangi 3 tersisa adalah 29. Jadi 29 digunakan untuk network. Kalau ini masih 27 ya. 27 ini 255.255.224. Ini 27. Kalau yang ini tambah lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Ini prefiknya adalah 30. Kalau ini prefiknya enggak 27 tapi 28, ini juga sama 28. Oke. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi VLSM menyisakan lebih banyak IP. Kalau VLSM menyisakan bisa menghemat 7% ya. 7% lebih baik daripada FLSM. Ya. Jadi kalau VLSM menyisakan 52 IP, tapi kalau FLSM itu menyisakan 48 IP. Bisa kita lihat di video mengenai FLSM. Oke, demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.